sekali hari ini Sekar bisa berjumpa dan membersamai Sobat UB TV dimanapun berada, tentunya di program Let's Talk yang nantinya akan menghadirkan narasumber menarik yang membagikan ceritanya di bidang yang beliau tekuni. Dan hari ini Sekar kedatangan narasumber musisi muda yang juga merupakan mahasiswi di Universitas Brawijaya yang juga baru aja nih ngerilis single terbarunya yang berjudul Izinkan Aku Merindukanmu. Dari judulnya aja nih kayaknya ini lagu galau, apa lagu yang happy kasmaran atau bagaimana ya? Nanti kita ngobrol sama narasumber kita, tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Halo Kak Olive, gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Oke, boleh dong kenalan dulu ke Sobat UB TV. Halo Sobat UB TV, aku Olive atau bisa dikenal Olivia Kinari. Oke, jadi kalau Sobat UB TV merasa tidak asing gitu ya dengan wajah Olive, karena Olive tuh udah pernah mampir ya ke sini ya di program Music Generation kemarin. Betul banget. Dan hari ini Olive spesial karena akan mengenalkan single terbarunya, ya kan? Betul yang berjudul Izinkan Aku Merindukanmu. Oke, tapi sebelum itu kenalan ini dong, sebagai mahasiswi Universitas Brawijaya ini di jurusan dan fakultas apa? Aku dari FISIP, dari Prodi Hubungan Internasional, angkatan 2025. Nah, jadi teman-teman HI ini merapat deh buat support Olive gitu kan. Nah, dengar-dengar kan ini lagu baru banget dirilis kan, bulan Juni ini gitu kan. Terus lagunya juga kolaborasi dengan salah satu label di Jakarta. Oke, boleh dong diceritain dulu sebenarnya lagu Izinkan Aku Merindukanmu ini menceritakan tentang apa sih? Oke. Izinkan Aku Merindukanmu ini basically itu dia tentang perasaan rindu terhadap seseorang ya. Terus perasaan ketika kita mencintai seseorang namun kita tidak bisa memiliki seseorang itu dengan sepenuhnya. Kayak gitu sih Kak. Oke, jadi ini agak sedih ya. Sedih ya, jujur tadi waktu aku mendengarkan Olive menyanyikan ini tuh juga nyampe banget feel-nya. Masih Sobat UB TV penasaran tapi nanti kita akan spill di akhir gitu kan. Dan juga lagu ini tuh kayaknya emang ini ya, aku rasa banyak yang akan relate gitu dengan lirik-liriknya. Tapi Olive sendiri merasa gimana tuh? Karena mungkin aku based on sesuatu yang aku rasain gitu sih Kak. Jadi lagu ini tuh sebenarnya tercipta karena adanya rasa rindu terhadap seseorang, namun kita belum bisa memilikinya, dan itu aku kebetulan relate dengan keadaan itu gitu sih Kak. Terus aku merasa kayak lagu ini itu bersifatnya itu universal gitu, kayak semua orang pasti pernah merasakan rindu lah, nggak harus dari rindu terhadap kekasih, pasti pernah merasakan rindu terhadap orang tua, apalagi yang sedang merantau kan, rindu terhadap orang tua, keluarga maupun dan lain-lain lah Kak gitu sih. Oke, berarti karena dari awal pun apa ya, lirik dan cerita dia lagu ini emang relate gitu sama Olive. Jadi emang perasaan yang dibangun, yang dibuild akhirnya benar-benar bisa tersampaikan dengan maksimal gitu ya. Nah, di balik proses produksinya ini kira-kira apakah Olive menciptakan lagu ini sendiri atau ada kolaborasi nih dengan musisi seniman lain? Oke, di sini aku ada kolaborasi dengan salah satu produser di Jakarta, yaitu Reza Korda. Itu dia waktu itu dia memproduksi sebuah soundtrack dari satu film, itu namanya Sayap-Sayap Garuda. Lalu singkat cerita kita kenal dari situ, kita kenal, habis itu ya kita mulai kayak sharing-sharing, kontak-kontak gitu. Akhirnya kita membuat single terbaru ini dari situ. Untuk musik dan liriknya itu juga berasal dari kakak Rezanya dari sana juga. Inspirasinya mungkin dari saya. Oke, berarti kolaborasi dari pembuatan konsep juga ada dari awal gitu ya, dari sejak awal banget. Nah, ini kan menarik ya, Olive ini orang Malang kan? Iya, saya orang Malang, terus juga diproduseri oleh label dari Jakarta. Kira-kira gimana sih proses produksinya atau workshop waktu perekaman dan lain sebagainya? Apakah bolak-balik Jakarta Malang atau remote gitu? Kalau dari kitanya sendiri itu karena kan bolak-balik dari Jakarta Malang juga pasti susah ya, kan mobilisasinya juga effort gitu. Kita produksinya ini tuh via online. Jadi rekamannya itu dari Malang,
tapi di mixingnya atau di ini lebih lanjutnya itu di Jakarta. Terus dalam proses pemotretan juga itu segala macam itu di Malang, di tempat tinggal saya gitu. Tapi untuk proses editing segala macam dan perilisan, launching segala macam itu dari Jakartanya langsung. Tapi kita sejauh ini masih via online aja sih. Oke, berarti emang kebanyakan yang dilakukan Olive ya tetap di Malang, di Malang terus dikirim deh ke Jakarta gitu bahan-bahannya gitu. Bahan-bahannya mentah. Oke, keren banget. Nah mungkin kan sekarang nih udah dirilis di berbagai macam digital platform kan. Ya, apa sih harapannya Olive untuk para pendengar gitu nantinya dari lagu Izinkan Aku Merindukan? Semoga ya teman-teman bisa ikut meramaikan dan juga bisa ikut merasakan gimana feel-nya lagu ini juga. Dan aku harap aku di situ juga bisa cukup menyampaikan apa yang dimaksud dari lirik itu juga sih. Jadi aku mementingkan feeling lah dari lagu itu, mementingkan soul atau roh yang ada di dalam lagu itu semoga bisa tersampaikan ke teman-teman semua. Oke, amin. Semoga harapan juga bisa tercapai gitu lah ya di hati para pendengar gitu. Iya. Nah ngomongin soal lagunya lagi nih, dari liriknya kan juga sebenarnya ceritanya juga apa ya? Itu tadi yang Olive bilang kan universal gitu kan, bisa relate dengan hubungan dengan pasangan, terus juga keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Tapi kalau Olive sendiri ini, bagian mana di lagu ini yang paling jadi favorit atau lirik yang mana nih yang paling jadi favorit? Mungkin di bagian refnya sih. Dari yang boleh dong dinyanyiin sedikit gitu. Oh dinyanyi, oke. Pahamilah kasih apa yang ku rasa, cinta ini telah merasuk ke dalam jiwaku. Seharusnya kita saling memiliki untuk terjaga dalam satu cinta yang sejati dan setia selamanya. Itu sih Kak. Oke. Biasa. Apa yang akhirnya membuat bagian lirik di ref itu jadi favoritnya Olive? Karena di situ maknanya dalam banget sih menurut aku. Makna ref itu kan yang paling, kalau orang bilang paling catchy ya biasanya, kan paling gampang diingat gitu. Jadi lirik di bagian itu menurut saya maknanya itu sampai banget gitu. Kayak ada banget feel dari lirik. Oke, dan gongnya diizinkan aku merindukanmu itu tadi ya. Dari udah feel yang dibangun dari lirik-lirik sebelumnya, dan akhirnya di judul itu yang jadi benar. Oke, luar biasa. Nah, Olive nih kan dengar-dengar tidak memulai karir sebagai musisinya baru-baru ini. Udah dari lama nih kan. Boleh dong diceritain sedikit gitu. Awal ceritanya gimana mulai berkarir di dunia musik nih seperti apa? Kalau berkarir dari dunia musik itu sebenarnya bisa dibilang dari SMP atau SMA. Tapi sebelumnya aku itu ikut ini sih, lomba nyanyi anak-anak itu dari aku SD. Dari aku SD kelas 4 kalau nggak salah, itu dari aku SD itu mulai tertarik lah di dunia musik, di dunia menyanyi ini. Setelah itu di SMP nih, waktu SMP ini aku mau coba hal yang berbeda dengan bermain musik tapi tradisional. Kayak gitu. Jadi aku mulai bermain gamelan. Terus aku juga ikut kayak semacam teater tradisi yang berbentuk tradisional seperti itu. Aku tekuni di hal tersebut sampai aku SMA. Jadi bisa dibilang sudah berjalan 6 tahun aku berada di dunia musik tradisional. Aku juga sinden juga seperti itu. Tapi di sela-sela itu aku tetap di dunia musik modern juga ada gitu. Jadi nggak hanya aku berkecimpung di dunia musik tradisional, tapi juga ada di musik modern juga. Jadi kayak nyanyi-nyanyi, terus ada ikut tampil-tampil di acara-acara sekolah mungkin, atau acara-acara kayak acara wali kota juga pernah, wali kota Malang, seperti itu sih Kak. Luar biasa. Jadi nggak cuma
di musik modern atau di pop ya. Iya. Tapi juga mencoba jenis musik lain, Iya. genre musik lain yaitu dari musik tradisional. Tradisional, Dan main gamelannya juga berarti Iya, main main gamelan dan juga nyinden juga. Nyinden juga. Wah, luar biasa. Jadi memang tidak hanya sekedar hobi ya berarti Iya. ya, tapi juga pengen melestarikan juga kan seni tradisional yang ada di Indonesia. Nah, dengar-dengar juga Olive nih sempat rilis, jadi single terbaru ini adalah single ketiga. Iya, single ketiga. Ya, berarti ada 2 single sebelumnya Iya. yang full diciptakan sendiri. Iya, kalau itu home production lah bahasanya. Oke, boleh ya diceritain sedikit nih dari 2 single pertama itu seperti apa? Oke, kalau untuk single yang pertama banget itu ada judulnya Indonesiaku. Jadi itu terciptanya itu karena awalnya saya dan ayah saya sih. Itu lomba cipta lagu di FLS2N waktu itu. Terus kita membuatlah musik itu gitu. Sama juga ke single yang kedua Harmoni Negeri itu juga berdasarkan based on lomba cipta lagu di FLS2N Malang waktu itu. Gitu. Kalau 2 lagu itu lebih memfokuskannya lebih ke Indonesia sih. Karena awalnya aku kepikiran kayak aku pingin orang-orang itu mendengarkan betapa indahnya Indonesia gitu lewat lagu itu. Jadi sebelum aku memulai lagu-lagu atau single-single yang terkait dengan mungkin perasaan, cinta atau segala macam, aku pingin menunjukkan kalau aku membuat karya untuk Indonesia dulu. Oke, luar biasa. Berarti berangkatnya juga dari persiapan lomba itu ya, Iya, karya untuk lomba tadi. Nah, dari 2 single sebelumnya yang juga home production gitu kan, Olive bersama dengan ayah. Terus ada single ketiga nih yang kolaborasinya dengan produser dari label di Jakarta. Perbedaan apa yang paling signifikan dirasakan gitu? Pasti kan prosesnya juga kerasa nih, kayak ternyata kayak gini ya kalau collab sama produser dari Jakarta dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang dari home production sendiri karena itu dari based on aku sama ayahku, jadi kayak ngerasa kayak ya udah kayak itu family ini kan, kayak pasti rasanya kayak aku cuma berkarya dengan keluarga aku sendiri gitu. Tapi kalau yang single ketiga ini, single terbaruku ini, aku merasa mungkin tingkat keprofesionalitasnya juga lebih tinggi gitu. Terus kan aku juga nggak cuma bekerja di tim yang cuma 1-2 orang gitu. Aku juga melibatkan banyak banget tim dari Jakarta yang mungkin belum sempat aku temuin atau mungkin belum sempat aku ketahui gitu. Jadi itu sih lebih mungkin rasa keprofesionalitasnya kayak lebih tinggi gitu. Terus rasa kayak rasa kepemilikan terhadap lagu ini tuh juga semakin kayak ini aku loh, ini yang punya lagu ini sekarang, kayak gitu sih kan. Oke. Kita juga yang dengar turut bangga gitu kan ya, karena arek Malang gitu kan. Maksudnya Malang tuh kan emang gudangnya musisi, seniman banyak banget kan yang berangkatnya dari Malang. Kayak misalkan kalau kita lihat penyanyi pop yang populer sekarang, Sal Priadi, terus Koldiak, band, dan masih banyak lagi musisi lainnya. Nah, Olive nih sebagai anak Malang juga nih kan, yang lahir dan besar di Malang, ya kan? Ada nggak aspek-aspek dari kota Malang sendiri yang akhirnya mempengaruhi cara kamu bermusik atau memandang dunia musik ini? Mungkin kalau dalam bidang musik ya, Malang tuh kan kayak ada vibes tersendiri gitu sih. Semua orang pasti kalau sudah pernah merasakan atau tinggal di Malang itu pasti, aku yakin pasti bakal kangen lagi sama Malang. Pengen balik lagi ke Malang gitu. Terus aspek dunia musiknya itu sebenarnya mempengaruhi sih, karena lingkungannya juga. Jadi aku bertemu sama banyak banget teman-teman musisi yang lainnya juga, dan aku mendapatkan banyak banget pengalaman juga sih dari kota ini. Oke, berarti emang ya karena Malang emang punya vibes tersendiri yang akhirnya itu juga membantu kamu untuk membentuk feel dan nge-push aku nge-push dan pengalaman-pengalaman juga pasti bermakna banget kan selama di sini. Benar banget. Oke, nah karena ini kan single ketiga nih udah collab sama produser dan label dari Jakarta gitu kan ya. Ada nggak sih target selanjutnya mungkin yang pengen Olive capai? Apakah mau membuat atau merilis single-single lagi sampai akhirnya nanti punya album, mini album, atau seperti apa? Iya, mungkin itu bisa jadi salah satu target aku sih. Aku pingin lebih banyak menghibur teman-teman semua juga di dunia musik, di dunia musik digital. Aku pingin terus berkarya lah intinya. Iya sih, target aku selanjutnya itu
album juga. Aku ada keinginan banget ingin bikin album gitu. Oke, luar biasa. Oke, tapi Olive tadi di awal kan perkenalan sebagai mahasiswi HI gitu kan, hubungan internasional gitu kan. Nah akhirnya gimana nih teman-teman kamu, mungkin lingkungan sekitar kamu melihat kayak, anak HI ada yang musisi nih ya. Apakah kamu juga aktif di fakultas sebagai kayak di kegiatan band, musik dan lain sebagainya atau seperti apa? Kalau dari teman-teman aku sendiri itu benar-benar support aku banget dari aku awal bilang kayak aku mau rilis lagu nih tanggal segini. Itu teman-teman aku udah kayak aku pasti bakal ramein, aku bakal pakai sound ini di media sosial, bakal ini segala macam. Teman-temanku excited banget sih Kak. Terus mereka benar-benar kayak waktu lagu itu rilis benar-benar diputer yang berulang kali gitu. Streaming Terus aku sampai kayak terharu gitu kan Kak. Aku terharu gitu juga, ternyata teman-teman aku semua pada peduli dan bangga sama aku gitu. Terus kalau yang di fakultas sendiri aku juga sering kebetulan nyanyi di acaranya Pak Dekan juga, terus acara-acara mungkin pelepasan wisuda seperti itu. Aku juga sering diamanati oleh beliau-beliau ini untuk bisa menghibur teman-teman semua gitu di FISIP sendiri. Oke, luar biasa. Nah biar nggak cuma teman-teman Olive aja nih yang dengerin lagunya, boleh dong dikasih tahu ke sahabat UB TV bisa dengerin lagu Izinkan Aku Merindukanmu di mana aja. Oke. Halo semuanya, aku Olivia Kinari. Kalian semua bisa dengerin single terbaruku Izinkan Aku Merindukanmu di semua platform musik digital. Semoga kalian bisa merasakan feel yang aku bangun dari lagu tersebut. Semoga bisa sampai ke kalian semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Olive. Olive udah siap untuk nyanyi dan memperkenalkan lagu terbarunya untuk sahabat UB TV? Boleh. Oke, sahabat UB TV, kita cukupkan dulu ngobrol kita bersama Olive karena setelah ini Olive akan menyanyikan ya, menunjukkan suara emasnya, dan semoga nantinya sahabat UB TV juga bisa terbawa dan relate juga gitu ya dengan lagu ini. Oke Olive, semoga sukses selalu. Terima kasih Kak. Langsung aja yuk kita dengerin, ini dia Izinkan Aku Merindukanmu by Olivia Kinari. Teringat indahnya senyumanmu, hantui di dalam tidurku. Hari berganti melukiskan isyarat bahwa kau kan ada untukku. Izinkan aku merindukanmu. Pahamilah kasih apa yang ku rasa. Cinta ini telah merasuk ke dalam jiwaku. Seharusnya kita saling memiliki, terjaga dalam satu cinta yang sejati dan setia selamanya. Izinkan aku merindukanmu. Tak sanggup ku harus tanpamu. Izinkan aku mencintaimu. Pahamilah kasih apa yang ku rasa. Cinta ini telah merasuk ke dalam jiwaku. Seharusnya kita saling memiliki, terjaga dalam satu cinta yang sejati. Cinta ini telah merasuk ke dalam jiwa.
bersatu, cinta yang sejati dan setia selamanya. Izinkan aku merindukanmu.